Bab 405. Pada akhirnya, lelaki tua itu mendorong benda itu ke belakang. Tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan kepada saya, jawaban saya akan sama. Ayo pergi. Xiao Guang, lihat. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan napas yang kuat dan mengenakan seragam militer masuk dan melirik Chen Ye. Tuan Ye, tolong. Chen Ye menyipitkan matanya sedikit, berdiri, dan berjalan pergi. Karena nomor satu tidak mengatakannya, dia bisa mencari jalan sendiri. Tepat ketika Chen Ye mengambil beberapa langkah, telepon di saku lelaki tua itu berdering. Lelaki tua itu melirik ID penelepon dan menekan tombol jawab. Tiba-tiba, wajah lelaki tua itu sangat berubah, matanya penuh dengan kepanikan dan kemarahan. Dia menutup telepon secara langsung, melihat ke belakang Leng Ao yang pergi, dan berkata, Chen Ye, berhenti. Jika kamu ingin mengetahui lokasi keluarga Lin, aku berjanji, tetapi kamu harus menyelesaikan satu hal. Chen Ye terkejut, langkahnya berhenti, dan matanya sedikit serius. Ada apa? Pria tua itu melirik Xiao Guang dan berkata, kamu keluar dulu. Ya. Ketua. Setelah Xiao Guang keluar, hanya lelaki tua dan Chen Ye yang tersisa di seluruh taman dalam ruangan. Pria tua itu menekan sebuah tombol, sosok itu bergetar, dan kaca serta jendela di atas kepalanya semuanya tertutup. Taman langit menjadi ruang terbatas. Tidak ada yang bisa melihat semuanya di dalam. Mata Chen Ye menyipit, dan dia merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, lelaki tua itu datang ke sisi Chen Ye dengan wajah marah dan berkata langsung ke intinya. Chen Ye, saya tidak berbicara omong kosong, saya baru saja menerima telepon, Qin Ling telah berubah. Sebulan yang lalu, Bai Lixiong dan 20 orang kuat dari camp bergigi memasuki kedalaman Qin Ling. Untuk menyelesaikan misi nasional, Bai Lixiong secara pribadi memimpin tim. Tapi baru 2 jam yang lalu, semua informasi kehidupan pada 21 orang terputus. Sangat mungkin terjadi sesuatu. Saya tidak yakin apa yang terjadi di Qin Ling, atau apakah mereka masih hidup. Sekarang Huaxia telah mengirim orang-orang kuat dan pasukan untuk masuk lebih dalam, tetapi itu tidak cukup. Jika Anda dapat menemukan Bai Lixiong dan yang lainnya, tidak peduli apa hasilnya, aku akan memberitahumu lokasi keluarga Lin. Nada bicara lelaki tua itu serius dan tegang. Dia tidak punya pilihan. Masalah pegunungan Qin Ling terlalu besar. Jika Bai Lixiong mengalami kecelakaan, Huaxia akan kehilangan seorang jenderal, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun Huaxia telah mengambil tindakan pelacakan darurat, dia curiga bahwa masalahnya ada di dalam Huaxia. Dan identitas Chen Ye tidak ada hubungannya dengan kepentingan semua pihak. Ditambah dengan karakter dan kekuatan lawan, dia pasti kandidat terbaik. Kenapa aku? Tanya Chen Ye. Tidak ada alasan. Jika Anda setuju, kesepakatan akan dilakukan, dan Anda akan segera naik pesawat ke Qin Ling. Omong-omong, Anda tidak akan memiliki bala bantuan, dan negara tidak akan memberi Anda bantuan apapun. Anda juga harus tahu bahaya yang Anda hadapi. Anda yang memilih. Orang tua itu melihat waktu, jelas sedikit mendesak, dan kemudian menyiarkan panggilan telepon, dengan dingin berkata, 2 hal. Pertama, atur segera, adakan pertemuan darurat, dalam waktu setengah jam, semua orang harus tiba. Kedua, dalam 5 menit, siapkan jet pribadi. Menutup telepon, lelaki tua itu menatap Chen Ye dengan mata melotot, apa pilihanmu? Tentu saja, Chen Ye tidak bisa menolak. Bai Lixiong sangat penting baginya. Bahkan jika itu bukan untuk tanah, dia akan melakukannya untuk keluarga Lin. Aku berjanji. Kata Chen Ye. Oke. Orang tua itu datang ke dinding, menekan sidik jarinya pada suatu posisi. Detik berikutnya, dinding terbuka, lemari tersembunyi muncul di hadapannya, dia memasuki iris untuk membuka kunci, kabinet terbuka, dan dia mengeluarkan dari itu sebuah ponsel tanpa logo, menyerahkannya kepada Marven Ye. Jangan tanya Bai Lixiong apa yang dia lakukan di Qin Ling. Ponsel ini memiliki informasi tentang orang-orang ini, dan begitu ponsel dekat dengan chip yang ditanamkan di tubuh orang-orang ini, itu akan bergetar, dan ada kode jaget berkemah di atasnya. Ingat, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini, dan Lei Shui juga sama. Kamu tidak dapat menghubungi jiwa naga, dan bahkan jika kamu pergi ke sana, kamu tidak dapat menghubungi pasukan militer Huaxia. Jika ada yang bertanya, kamu bisa bilang kamu pergi. Jalan-jalan saja. Untuk pertama kalinya, Chen Ye merasakan ketakutan dan keseriusan di mata lelaki tua itu, dia mengangguk, dan berkata, saya meninggalkan ibu kota selama beberapa hari terakhir, Anda harus memastikan keselamatan orang tua saya. Pria tua itu menutup telepon dan setuju, aku akan mengirim orang-orang kuat di sekitarmu untuk melindungi ibumu. Adapun ayahmu, aku akan menekan keluarga Lin. Mereka tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Sudah terlambat, dan seseorang akan membawamu ke pesawat.
Tidak lama kemudian, Chen Yi dibawa dengan pesawat pribadi oleh seorang pria asing. Pesawat itu bukan pesawat militer Cina, itu sangat biasa, mungkin untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Dia melihat informasi di ponselnya, dan merasa semakin aneh. Apa yang terjadi dengan pegunungan Qinling di Tiongkok? Perlu kehadiran seperti Bai Lixiong untuk memimpin orang secara mendalam? Ini pasti tidak mudah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pesawat akhirnya mendarat di bandara dekat pegunungan Qinling di Provinsi Sichuan. Pegunungan Qinling dimulai dari Kunlun di barat, melewati Longnan di tengah, dan mencapai Gunung Dabie di timur dan Sangbaling dekat Bengbu. Pegunungan di Fangcheng dan Nanyang terbelah membentuk Nanxiang Pass Road, Gunung Tongbai di persimpangan Henan dan Hubei, Gunung Dabie di persimpangan Henan, Hubei dan Anhui, dan trennya berubah ke barat Laut Tenggara, ke daerah Huoshan dan Jiashan di selatan Anhui. Untuk perbukitan, arahnya adalah timur laut barat daya. Pegunungan Qinling dalam arti luas adalah daerah aliran sungai antara Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Ketika Chen Ye turun dari pesawat, dia merasa dikelilingi oleh puncak raksasa. Ada beberapa orang di sini, mungkin karena tempat itu tidak dikembangkan untuk turis. Chen Ye melihat sekeliling dan tidak ada yang menemukan orang lain. Sebaliknya, helikopter dan pesawat terus melewati langit, yang jelas merupakan penyelamatan Huaxia. Chen Ye menemukan bahwa titik koordinat telah dikirim ke ponselnya, dan catatan di sana adalah tempat Bai Lixiong dan yang lainnya menghilang. Itu masih jauh dari posisinya. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman pegunungan Qinling. Sepanjang jalan, Chen Ye menemukan tanda-tanda pertengkaran, dan itu sangat intens. Kekuatannya bahkan tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Lebih dari selusin pohon raksasa dihancurkan secara langsung, menunjukkan kekuatannya. Tepat ketika Chen Ye hendak masuk lebih dalam, sebuah peluru menembus langit dan menembak langsung ke arahnya. Mata Chen Ye menyusut, lututnya meledak, dan dia melompat langsung ke pohon raksasa. Dia memanjat cabang dan sampai ke titik tertinggi, dan langsung melihat selusin orang asing dengan seragam tempur kamuflase terus-menerus mencari di bawah pohon. Harus menjadi tentara bayaran. Rupanya mencari dia. Chen Ye mengerutkan kening, dia tidak menyinggung kelompok orang ini, mengapa dia tiba-tiba bertindak. Tepat ketika dia sangat bingung, sebuah drone kecil muncul di langit dalam sekejap. Segera setelah itu, ledakan tembakan menyapu. Pengadilan kematian. Mata Chen Ye dingin, dan dia menembakkan bilah angin di tangannya, yang mengenai drone dengan akurat. Drone itu langsung berubah menjadi nyala api. Bab 406. Chen Ye memandang sekelompok orang asing, mendengus dingin, melompat, dan melompat langsung dari pohon raksasa puluhan meter. Pukul orang itu dengan keras. Orang-orang itu secara alami menemukan bayangan hitam di atas langit, dan wajah mereka sedikit berubah. Siapa yang mengira bahwa seorang anak laki-laki Cina akan berani melompat lurus ke bawah, hanya mencari kematian? Pergi. Seorang kepala botak berkata dengan dingin. Chen Ye meraung, dan di detik berikutnya, Ki Sejati dan Tian melonjak keluar, jari-jarinya terjepit, dan penghalang emas digulung di sekelilingnya. Krisis, semua terhenti. Orang asing berambut pirang dan bermata biru itu benar-benar ketakutan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat menyakiti orang Cina. Detik berikutnya, seseorang bereaksi dan berkata dengan dingin, prajurit kuno Huaxia. Tapi sudah terlambat, lengan Chen Ye bergetar, semua niat membunuh yang padat berbalik, dan menembak selusin orang. Segera, darah berceceran di mana-mana, dan kecuali satu kepala botak, semua orang penuh lubang. Darah berceceran. Kepala botak merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat mundur di belakangnya. Kelilingi diri Anda dengan sedikit energi. Ini menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Hah? Masih ada jejak kultivasi? Chen Ye mencibir. Para dewa sihir tua melonjak, dan muncul di depan kepala botak dalam sekejap mata. Siapa kamu, dan mengapa kamu menembakku? Kepala botak itu menyusut hingga ekstrim, mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan merobeknya ke arah Chen Ye dengan hembusan angin. Bertindak sembrono. Chen Ye meraih belati dengan 5 jari, retak. Itu hancur. Tidak hanya itu, lengan botak tidak tahan dengan kekuatan energi kemarahan Chen Ye, itu benar-benar patah, dan tulangnya terungkap. Pada saat yang sama, 5 jari Chen Ye dengan kuat tertekuk ke arah leher kepala botak. Paksaan yang kuat membuat kepala botak itu tidak bisa bernapas. Kamu seharusnya bisa mengerti apa yang aku katakan. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, siapa kamu, mengapa kamu di sini, dan mengapa kamu ingin melakukannya? Kepala botak, leher dan pipi penuh urat biru, pupil matanya merah, dan dia sangat ganas, dia menunjuk ke lehernya dengan susah payah, jelas ingin berbicara. Mengatakan,
Chen Ye menghancurkan kepalanya yang botak langsung ke tanah, dan pihak lain tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah. Kepala botak itu terengah-engah, dan kemudian dia menatap Chen Ye hanya dengan ketakutan. Setelah beberapa detik, dia berkata dalam bahasa Cina yang fasih, "Vena naga dihancurkan, kita di sini hanya untuk membagi." Sebelum kata-kata itu selesai, napas yang sangat kuat mengalir. Wajah Chen Ye sedikit berubah, dia melangkah mundur dengan cepat, dan dengan suara keras, kepala botak dan dagingnya meledak. Berubah menjadi kabut darah. Pada saat ini, matanya dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Waxia sangat gugup, dan mengapa dia menggunakan Bai Lixiong untuk menangani masalah ini. Begitu pembuluh darah naga dihancurkan, atau diambil oleh semacam sihir, konsekuensinya akan menjadi bencana. Diperkirakan Bai Lixiong belum membawa berita itu kembali sebelum sesuatu terjadi. Sama seperti Chen Ye sedang berpikir dalam-dalam, beberapa suara gemerisik terdengar, dan lawan kuncinya melonjak dengan napas yang bagus. Prajurit kuno. Chen Ye melompat dan menghilang seketika. Tidak lama kemudian, 7 orang tua muncul di dekatnya, dan Chen Ye, yang menutupi napasnya di pohon, tiba-tiba memiliki jejak kemarahan di matanya. Beberapa dari 7 lelaki tua yang dia kenal sebenarnya berasal dari Zheng Renjue. Salah satunya adalah lelaki tua berjubah yang melukainya dengan serius di Provinsi Huian. Dia bahkan ingat wajah jelek pihak lain hari itu. Mungkinkah Zheng Renjue juga mencari Bai Lixiong? Di bawah pohon. Pria tua berjubah itu melihat sekeliling, mengerutkan kening menjadi karakter Sichuan, ada pria kuat di sana-sini, orang-orang ini harus mati di tangan yang kuat, dan mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selanjutnya, semuanya, perhatikan. Kami masih belum yakin tentang asal-usul orang ini. Kali ini, tidak hanya orang kuat di kedalaman pegunungan Kunlun yang akan bersaing untuk mendapatkan nadi naga, tetapi Tuan Zheng juga bertekad untuk menang. Seorang pria paruhbaya melihat sekeliling, menatap pria tua berjubah itu dengan heran, dan bertanya, "Tuan Mu, bukankah nadi naga selalu dijaga oleh orang yang kuat, dan tersembunyi di bawah tanah, mengapa dihancurkan?" Zheng benar-benar ingin menyerang nadi naga. Ketika Mu Lao mendengar pertanyaan bodoh ini, dia melambaikan tangannya, dan pria paruhbaya itu memiliki lubang berdarah besar di dadanya, dia tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Mu Lao memandangi mayat pria paruhbaya itu dan berkata dengan dingin, "Beberapa orang mati karena banyak bicara, kamu harus mengerti apa yang ada di balik kejadian ini, jika kamu berbicara omong kosong lagi, itu akan menjadi akhir yang sama, pergi, cepat dan bertemu dengannya." Zheng Zongxi. Ya, Tuan Mu. Tepat saat keenamnya hendak pergi, Chen Ye, yang menutupi napasnya di pohon, langsung jatuh. Dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu menyuruhnya untuk tidak menyentuh siapapun. Zheng Renjue berada di tempat yang salah dalam hal pembuluh darah naga, belum lagi yang lain. Keenam orang itu melihat sosok yang tiba-tiba, tubuh mereka membeku, dan ketika mereka melihat pemuda di depan mereka, mereka berseru serempak, "Chen Ye." Siapa sangka Chen Ye akan muncul di sini? Ada cahaya redup di mata Mu Lao, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan barusan?" Chen Ye meregangkan punggungnya dan berkata, "Zheng Renjue ternyata memiliki ambisi yang begitu besar. Sepertinya aku meremehkannya." Mendengar kalimat ini, ekspresi Mu Lao tiba-tiba berubah. Jika rahasia ini bocor, itu akan sangat merepotkan. Terakhir kali di Provinsi Huian, seseorang datang untuk menyelamatkanmu, tapi kali ini aku ingin tahu siapa lagi yang akan menyelamatkanmu. Kemudian, dia melihat semua orang dan berteriak dengan marah, "Ayo lakukan bersama dan bunuh anak ini." Menurut pendapat Mu Lao, kekuatan mereka berenam sudah cukup untuk membunuh Chen Ye. Keenam sosok itu dengan cepat tersapu, dan mereka menunjukkan pedang dingin mereka satu demi satu. Niat pedang berkedip, menusuk ke arah Chen Ye dengan niat membunuh yang dingin. Chen Ye tidak bergerak seperti gunung, dan memandang semua orang dengan dingin. Kekuatan Provinsi Huian pada saat itu tidak sama dengan kekuatan saat ini. Bunuh dia? Itu tidak mungkin. Tepat ketika 6 niat pedang akan jatuh, Chen Ye mengulurkan satu jari, "Bunuh kamu, satu jari sudah cukup." Anak arogan, mencari kematian. Mu Lao meraung, dan niat pedang melonjak ke langit. Dan Chen Ye juga menunjukkan. Gelombang udara yang menakutkan menyapu ke segala arah seperti tsunami. Ini semua untuk mati bagiku. Melihat tabrakan antara satu jari dan 6 pedang panjang, seringai muncul di sudut mulut Chen Ye. Makna yang kuat secara langsung menghancurkan tubuh mereka bertiga. Meninggal di tempat. 3 orang yang tersisa terkejut dan terbang keluar. Mu Lao memuntahkan seteguk darah dan menghancurkannya di pohon raksasa. Wajah ngeri.